Kamu kenapa? Aku tuh belum paham hadis menurut dari kualitas sama kuantitasnya. Jadi kalau hadis kualitas bisa dikatakan hadis itu bisa dikatakan sahih. Berarti hadis yang berasal dari orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Jadi kalau hadis kuantitas itu ada dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk hadis dari segi kualitas memiliki 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk hadis sahih tersendiri adalah hadis yang sanadnya selalu bersambung melalui periwayatan orang yang adil dan dobit. Dari orang yang adil dan dobit ini sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Syarat-syarat hadis sahih adalah 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya bersifat adil, 3. Perawinya bersifat dobit, 4. Matanya tidak memiliki kejanggalan, dan kelima, matanya tidak mengandung ilat. Sedangkan untuk hadis hasan sendiri adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedobitannya, tidak ada kejanggalan, dan tidak berilat. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Ini adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan, dan terjadinya cacat tersembunyi atau bisa disebut oleh ilat pada sanadnya atau matannya. Begitu untuk hadis dari kualitas. Berikutnya hadis dari segi kuantitas memiliki 2 macam, yaitu hadis mutawatir juga hadis ahad. Untuk hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika dan juga mustahil bagi periwayat akan sepakat untuk berdusta. Dan untuk hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ada beberapa macam hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka." Begitulah contoh dari hadis mutawatir lafzi. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda mempunyai makna yang sama. Contohnya, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dan berdoa hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan doa dalam sholat. Yang terakhir hadis amali. Amalan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi sampai sekarang. Contoh hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang sudah menjadi ijma' di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir amali. Selanjutnya macam-macam hadis ahad. Yang pertama hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih baik sanad maupun matannya. Untuk hadis aziz dapat dikatakan bahwa suatu hadis aziz bukan hanya yang diriwayatkan 2 orang pada setiap tingkatnya, tetapi selagi ada tingkatan yang diriwayatkan oleh 2 rawi. Contoh hadis aziz sebagai berikut. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ada hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri itu imamnya maupun
selain atau hadis selainnya. Hadis gharib ini bisa dikatakan hadis munfarid atau menyendiri. Oh, jadi hadis dari kualitas itu ada 3, hadis hasan, doif, dan sahih. Kalau hadis dari kuantitas ada mutawatir dan ahad. Betul banget. Jadi sekarang kamu udah nggak bingung lagi kan mana hadis dari kualitas dan mana Udah paham, makasih ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nulia. Jadi begitu pembahasan tentang hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.